Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ada pihak yang mengaku sebagai oposisi berharap menjauhkan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Baru-baru ini mereka mengaku bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, argumen dari pihak oposisi ini, Said Didu, Abraham Samad, dan kawan-kawan itu dipatahkan langsung oleh Bung Hasan Nasbi. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Yuk, kita saksikan videonya berikut ini. Ada dua hal yang perlu kita bahas tentang pertemuan kemarin. Satu, perubahan taktik Prabowo yang sepertinya sudah dia tidak mau terjebak atau dijebak oleh strategi Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya ada semangat teman-teman geng Solo Oligarki dan Pacok untuk memaksa tanda kutip Joko Widodo harus ketemu dengan Prabowo. Nah, sehingga berbeda sekali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sepertinya Pak Presiden nggak mau lagi dijebak oleh Jokowi dengan gaya seperti ini, gitu kan? Nah, Pak Prabowo nggak mau lagi ada glorifikasi terhadap itu. Artinya Pak Prabowo saya menyatakan sudah menunjukkan dirinya I'm presiden, dan saya pengambil keputusan, tidak boleh ada yang tahu keputusan yang saya ambil. Nah, itu yang menarik justru malah narasi yang dikembangkan oleh para orang yang bertemu ini. Ya, kalau itu diskon aja lah. Diskon aja lah. Bilang bahwa Pak Prabowo sudah setuju untuk melawan oligarki, melawan geng Solo, dan melawan Parcok. Dan kita nggak ngelihat apapun hari ini yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin berseberangan atau mau berseberangan dengan Pak Jokowi. Orang semangatnya semangat merangkul kok. Orang ini yang nggak punya kekuatan politik real aja dirangkul kok. Apalagi misalnya Pak Jokowi dengan kekuatan politik dia yang besar dan real. Masa iya demi Said Didu dan kawan-kawan terus Pak Prabowo, oh iya saya mau merangkul Said Didu deh, saya bisa aja sama itu, kan berarti kan sama aja kita berpikir bahwa Pak Prabowo, masa iya demi Said Didu dan kawan-kawan Pak Prabowo Subianto mau menjauhkan diri dari Pak Jokowi? Bahwa nggak bisa hitung-hitungan. Padahal beliau matang sekali hitung-hitungan beliau. Nah, terkait dengan soal 2029 ini, saya mau masuk ke isu yang kedua ini, soal pertemuan Pak Prabowo dengan para oposisi itu yang diinisiasi oleh itu di hari yang sama, di hari yang sama dengan Rakernas ya? Iya, artinya kan berarti cuman itu sama-sama naik kereta, cuma bersebelahan, tapi kemudian dianggap orang ada baku atur apa gitu di sana gitu. Nah, cuma kan kalau dikaitkan dengan bahwa mereka ini adalah para hatersnya Jokowi, gitu ya, yang selalu menuduh Prabowo, menganggap lah Prabowo itu nggak independen, disetir apa gitu, terus tiba-tiba mereka ketemu. Nah, ini maksudnya apakah ini upaya untuk tetap melakukan pecah belah Jokowi Prabowo yang selalu mereka lakukan, atau mereka merapat justru itu adalah strategi Pak Prabowo untuk menjinakkan, atau bagaimana gitu? Jadi di luar soal Pak Jokowinya, tapi soal kelompok ini. Loh, Pak Prabowo boleh ketemu nggak dengan PDIP? Sudah malah kan? Nggak apa-apa kan? Ya, masalah. Boleh ketemu dengan Bu Mega nggak? Kurang berseberangan apa PDIP dan Bu Mega dengan Pak Jokowi? Dan ini punya kekuatan politik real loh, dan nggak perlu dimaknai ini untuk berpisah dengan Pak Jokowi. Karena sebagai Presiden Indonesia beliau bisa ketemu dengan siapa aja yang beliau mau. Apalagi dengan orang-orang ini yang sebenarnya nggak punya kekuatan politik real, dan nggak perlu dikhawatirkan juga kan. Said Didu kan nggak punya kekuatan politik real. Siapa lagi yang datang sana? Abraham sama Refli Harun. Saya nggak tahu siapa aja yang datang. Refli kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu sih, kayaknya datang kok. Datang. Yang kan ada Syahganda ngaku. yang udah klaim keluar bahwa dia datang, kan ada Said Didu, ada Syahganda, ada siapa? Ini siapa mantan Kabar Eskrim itu? Susno. Iya. Susno Duaji. Kan sebenarnya dengan segala macam hormat saya kepada mereka nggak punya kekuatan politik real. Betul. Tapi bahwa Pak Prabowo ingin mendengar opini mereka kan nggak apa-apa. Dan Pak Prabowo ingin juga menyampaikan apa yang jadi pikiran dan concern Pak Prabowo kepada mereka kan juga nggak apa-apa. Misalnya itu nggak ada urusannya dengan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena saya ngelihat hubungannya baik aja. Saya ketemu Pak Jokowi juga, Pak Jokowi ngerasa happy aja dengan Pak Prabowo. Bahkan baik, bahkan Pak Jokowi bilang masih sangat kuat Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi punya survei rutin kan, Pak Prabowo
approval ratingnya masih sangat tinggi dan masih sangat kuat, dan beliau happy dengan yang kayak gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa sebagai seorang presiden dia bisa ketemu dengan siapapun, termasuk dengan PDIP sekalipun. Bahkan misal Pak Prabowo mau ketemu dengan Anies misalnya, boleh nggak? Iya, iya. Boleh. Dan nggak ada urusannya dengan hubungan Pak Prabowo dengan yang lain, Iya, iya, iya. termasuk dengan Pak Jokowi. Jadi orang kan suka berteori, kalau udah ketemu dengan si A, berarti kita sudah musuhan dengan si B. Dalam politik luar negeri kita ketemu dengan Cina, kita nggak ada urusan Cina itu mau musuhan sama Amerika, kita nggak ada urusan. Besoknya kita ketemu Amerika, kita nggak peduli Amerika itu musuhan sama Cina. Besoknya kita ketemu Rusia, kita nggak ada urusan tuh mau Rusia musuhan sama siapa, kita nggak ada urusan. Nah presiden sebenarnya dalam posisi kayak gitu juga. Tuh dengerin. Politik luar negeri bebas aktif, politik dalam negeri juga dia bebas aktif aja gitu. Dia nggak harus terikat dengan siapapun. Nah itu yang menarik justru malah narasi yang dikembangkan oleh para orang yang bertemu ini. Ya kalau itu diskon aja. Iya, jadi misalnya tadi itu yang kita Diskon. bilang bahwa Pak Prabowo sudah setuju untuk melawan oligarki, melawan geng Solo, dan melawan Parcok. Tadi diskon aja. Kalau mau melawan geng Solo, kan seperti kata saya Didu, wakil presidennya Pak Prabowo itu Gibran. Dan kita nggak ngelihat apapun hari ini yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin berseberangan atau mau berseberangan dengan Pak Jokowi. Orang semangatnya semangat merangkul kok. Orang ini yang nggak punya kekuatan politik real aja dirangkul kok. Apalagi misalnya Pak Jokowi dengan kekuatan politik dia yang besar dan real. Masa iya demi saya Didu dan kawan-kawan terus Pak Prabowo oh iya saya mau merangkul saya Didu deh, saya bisa aja sama itu, kan berarti kan sama aja kita berpikir bahwa Pak Prabowo nggak bisa hitung-hitungan, padahal beliau matang sekali hitung-hitungan beliau gitu. Ya orang ini dirangkul kan nggak apa-apa untuk diyakinkan, syukur-syukur mau yakin, kalau nggak yakin ya terserah. Kalau mereka keluar nanti tetap dengan narasi mereka, kan oposisi mereka udah seperti itu. Jadi diskon aja. Mau ganti apa? Pak Prabowo setuju berdasarkan usulan mereka mau ganti Kapolri. Nggak perlu ada kalian kalau mau ganti Kapolri, cukup selembar surat ke DPR untuk fit and proper test, selembar surat aja presiden tertangan selesai. Kalau belum diganti ya berarti presiden belum mau ganti, udah gitu. Itu aja gitu loh. Presiden ini orang paling powerful di Indonesia. Nggak ada yang bisa ngatur, orang bisa kasih saran, orang bisa kasih influence, pengaruh. Tapi ngatur-ngatur presiden pasti nggak bisa. Ngancam-ngancam presiden pasti nggak bisa. Siapapun yang jadi presiden di Indonesia. Pak Jokowi dulu bukan ketua partai. Emang ada yang bisa ngatur-ngatur Pak Jokowi? Nggak bisa. Emang bisa ngancam-ngancam Pak Jokowi? Nggak bisa. Apalagi sekarang jadi presiden ketua partai. Ada sih yang coba ngatur-ngatur, tapi nggak bisa. Iya, maksudnya ya artinya kan nggak bisa. Orang mau coba ya silakan, tapi akhirnya kan nggak bisa. Pak Jokowi yang bukan ketua partai, ya kan? Itu aja nggak bisa diatur-atur. Mandiri dalam mengambil keputusan, apalagi Pak Prabowo yang punya kekuatan politik real di parlemen juga, punya kekuatan politik yang berupa partai politik. Nah, itulah video kita kali ini ya. Jadi intinya argumen dari Said Gaduh dan kawan-kawan yang mengaku sebagai pihak oposisi ini itu hanya harapan mereka saja ya. Masa iya demi Said Didu dan kawan-kawan seperti yang dikatakan Bung Hasan Nasbi tadi, Pak Prabowo mau menjauhkan diri dari Pak Joko Widodo oleh karena demi si Said Didu dan kawan-kawan yang mengaku sebagai oposisi, yang mengaku sebagai mengatasnamakan rakyat, itu nggak ada cerita ya kan. Nggak maulah Pak Prabowo Subianto diatur-atur oleh segelintir orang yang selama ini ya kita tahu ya mereka kritiknya luar biasa, bukan hanya mengkritik ya, kadang tanpa mereka sadari kritik mereka itu berbau fitnah ya, berbau menghina ya kan. Nah, inilah video kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar seperti apa pandangan kalian ya terkait video kita kali ini. Saya Barcika mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.